A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada berita terbaru atau yang sedang viral, yaitu mengenai suatu masjid yang dimana masjid itu ditutup katanya karena teridentifikasi sebagai masjidnya orang-orang Wahabi. Yang dimana katanya masjid itu dijadikan orang-orang Wahabi untuk sholat berjemaah, untuk kajian, dan belajar untuk menjadi orang baik. Dan itu ditutup katanya ya, karena Wahabi ini kan sesat dan menyesatkan. Ada dangdutan kalau Wahabi itu pengajian. Ada anak-anak pacaran, ada tawuran. Orang-orang Wahabi kalau pengajian kan begitu, ada banyak kemaksiatan di dalamnya. Ketika orang-orang Wahabi datang kumpul di masjid, itu kan jingkrak-jingkrak. Ahmad ya Habibi, Habibi gitu kan. Sambil gini-gini. Ahmad ya Habibi, Habibi gitu-gitu. Assalamualaikum ya Rasulullah gitu, joget-joget. Gitu kan? Orang Wahabi kalau selawatan gitu kan. Akhirnya apa? Kajiannya dibubarkan. Bravo untuk Banser yang sudah membubarkan pengajiannya orang-orang Salafi, yang dimana di dalam itu banyak kemaksiatan ya, banyak orang-orang jogetan di situ, laki-laki perempuan campur, peluk-pelukan di bawah. Orang Wahabi kan begitu kajiannya. Di mana? Gak ada. Itu masjid itu cuma alibi saja, teman-teman. Orang Wahabi gak mungkin pergi ke masjid. Orang Wahabi itu anti salat jemaah di masjid. Yang hobi salat jemaah di masjid itu orang-orang Banser. Orang-orang mereka itu yang benci kepada Wahabi. Karena memang pantas Wahabi itu dibenci. Wajib Wahabi itu diberantas. Karena pengajiannya di dalam masjid langsung nyetel musik rock. Mereka joget-joget, guling-guling, lompat-lompat, koprol. Orang Wahabi kan begitu jemaahnya. Mana ada orang Wahabi ini salat jemaah? Nggak ada. Nah, yang ada itu cuma Banser. Ya, kalau Banser kemarin ketika membubarkan Ustadz Syafiq Rizal Basalamah itu gara-gara pengajiannya gak ada sholatnya. Jadi Banser di dalam masjid pakai sepatu sholat jemaah. Sedangkan jemaahnya Ustadz Syafiq Rizal Basalamah di jalanan tuh kajian. Ustadz Syafiq Rizal Basalamah rokokan di luar sambil ngaji. Ngudut Ustadz Syafiq. Gitu Ustadz Syafiq. Kajian Ustadz Syafiq begitu. Jadi Ustadz Syafiq tuh mengganggu Banser yang lagi khusyuk sholat di dalam masjid, teman-teman. Karena masjid itu punya mereka, punya Banser. Punya golongan-golongan Banser itu. Jadi Ustadz Syafiq datang ke situ untuk merusak kekhusyuan orang-orang Banser yang lagi sholat di dalam situ. Ustadz Syafiq Rizal Basalamah gak sholat maghrib ya. Gak sholat dia. Yang sholat tuh Banser di dalam. Ngimami sholat orang-orang Banser. Oke, kita masuk kepada pembahasan, yaitu ditutupnya Masjid Cut Mutia oleh masyarakat. Oleh apa dah? Saya lupa di sini. Di sini ada yang nge-share kepada saya beritanya bahwa sebenarnya itu alasan masjid itu ditutup karena ada tudingan Wahabi terhadap salah satu orang yang di situ menegur ketika ada anak-anak remaja, anak-anak apa atau organisasi apa atau sekolah atau apa itu. Begitu cerita singkatnya. Coba kita baca berita detailnya agar kalian tidak salah paham. Mengapa Masjid Cut Mutia harus ditutup? Leksi.com in-depth viral di dunia maya membuat Masjid Cut Mutia di Banda Aceh menjadi perhatian. Publik menanggapinya dengan beragam pertanyaan pro dan kontra. Penutupan sementara masjid ini tidak terelakkan. Penutupan sementara Masjid Cut Mutia di Banda Aceh telah menciptakan gelombang kontroversi. Muncul pertanyaan yang mendalam terkait pengelolaan tempat ibadah tersebut, relasi antara lembaga pendidikan dan keagamaan, serta dinamika sosial masyarakat Aceh secara umum. Bagaimana pendapat mereka soal penutupan masjid ini? Pro dan kontra menarik untuk disimak. Kejadian ini berawal ketika masjid ini ditutup Jumat 23 bulan Februari 2024 sore. Salah seorang jemaah masjid mengunggah video yang menunjukkan ketidakpuasan atas penggunaan masjid oleh siswa SMK Yayasan Cut Mutia. Oh, berarti masjid itu milik yayasan ya, teman-teman. Masjid itu milik yayasan yang juga digunakan oleh masyarakat, dan mungkin inilah yang menjadi penyebab tudingan-tudingan itu. Video ini menjadi viral dan menciptakan kontroversi di media sosial. Kontroversi semakin memuncak ketika adu argumen antara pihak sekolah dan jemaah masjid. Pihak keamanan setempat kemudian turun tangan untuk melakukan mediasi. Namun belum ada informasi resmi yang diperoleh terkait penyebab pasti penutupan tersebut dari pihak pemerintah kota Pemko Banda Aceh dan aparat keamanan setempat. Dalam berita acara hasil rapat tersebut seperti yang diterima dialeksis.com, topik materi yang dibahas menyelesaikan permasalahan keresahan masyarakat Gampong atau Pahlawan atas keberadaan jemaah masjid Yayasan Cut Mutia. Menutup segala bentuk pengajian dan aktivitas keagamaan selain kegiatan proses belajar mengajar yang dilaksanakan di Masjid Yayasan Cut Mutia, mengembalikan fungsi yayasan sesuai yang diatur oleh Kementerian Pendidikan RI.
Rapat memutuskan pemberhentian segala aktivitas di masjid Yayasan Cut Mutia Aceh di jam luar pelajaran sekolah, baik itu untuk perorangan maupun masyarakat umum. Oh, berarti masjidnya bener milik sekolah, bukan untuk masyarakat. Tetapi masyarakat juga sering sholat di situ ya teman-teman, sholat jemaah di sana. Menolak program Islamic Boarding School (IBS) yang diprogramkan oleh tim pengembang sekolah. Untuk mensukseskan hasil rapat koordinasi ini, ada beberapa rekomendasi pihak yang mendukung, antara lain Forum MUKI untuk memantau dan mengkaji kembali pengajian yang ada di Masjid Cut Mutia agar berjalan sesuai dengan syariat Islam di Aceh. Sementara tokoh agama diberikan peran memantau dan mengkaji kembali pengajian yang ada di Masjid Cut Mutia agar berjalan sesuai dengan syariat Islam di Aceh. Memberikan pertimbangan kepada MPU Kota Banda Aceh untuk menetapkan keputusan yang harus diambil dalam permasalahan ini. Sebuah informasi diunggah oleh akun Instagram Banda Aceh Info Jumat malam. Akun tersebut mengunggah sebuah foto pamflet yang ditempatkan di gerbang sekolah dengan bertulisan untuk sementara masjid ini ditutup untuk umum dan SMK. Akun Banda Aceh Info tidak menuliskan penyebab ditutupnya masjid itu. Namun dari postingan itu ada beragam komentar. Paling banyak netizen menduga masjid tersebut ditutup karena diduga sering dikunjungi oleh jemaah beraliran Wahabi. Ya, jemaah aliran Wahabi ini kan jarang-jarang ke masjid. Yang sering ke masjid itu kan biasanya banser yang selalu membugarkan pengajian. Ya wajar, karena aneh kalau Wahabi itu ke masjid ya. Seperti yang dituliskan akun ini, masjid itu dikuasai oleh Wahabi. Oh, dikuasai. Akun itu menuliskan di Aceh Wahabi sembunyi-sembunyi. Pas ketahuan ya gitu deh. Wahabi di Aceh kak rame. Rata ragoi karena apa artinya saya gak tahu ini. Semoga masjid lain yang dikuasai Wahabi bagah gembil alih lai pemko. Saya gak tahu ini bahasa apa. Tulis akun dop 2110. Penjelasan yayasan. Nah, kalau dari yayasan ini, baru kita bisa menganggapnya berita yang valid. Ya, persoalan ini menjadi konsumsi publik. Bagaimana penjelasan yayasan melalui kuasa hukum Yayasan Cut Mutia Aceh, Naufal Palitaran SH dan tim kantor hukum etis lawyer mengirimkan rilis kepada leksi.com Minggu 25 Februari 2024. Ini penjelasannya. Pada Selasa 20 Februari, pihak sekolah SMK Farmasi Cut Mutia meminta izin kepada Ketua Yayasan Cut Mutia Haji Rohani untuk menyelenggarakan kegiatan pramuka pada hari Selasa dan Kamis dengan memakai tempat ruang upacara dan masjid. Dan pihak yayasan memberikan izin untuk memakai tempat tersebut. Pada Kamis pagi, peserta kegiatan dari siswa-siswi SMK dan para guru termasuk pihak sekolah melaksanakan kegiatan zikir di masjid yang berlangsung hingga menjelang zuhur. Oh, menjelang zuhur. 15 menit sebelum zuhur, pihak BKM meminta pihak SMK untuk berhenti sejenak untuk persiapan sholat zuhur berjemaah, termasuk mengatur saf sholat agar perempuan dan laki-laki dapat terpisah sholat di safnya masing-masing seperti biasa. Oke, sudah ditegur baik-baik di sini ya, untuk sholat berjemaah bersama. Namun, pihak SMK menolak. Mereka datang meminta izin menggunakan tempat dan lokasi beserta masjid. Ketika ditegur baik-baik untuk mengajak mereka sholat berjemaah, mengatur safnya agar rapi, mereka tidak mau. Ya, pihak sekolah ini tidak mau. Terus setelah itu apa yang dilakukan? Pihak SMK menolak permintaan tersebut dan melanjutkan zikir berjemaah hingga tiba waktu zuhur. Sehingga mereka sholat dengan saf yang tidak teratur antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya, sebagian jemaah Masjid Cut Mutia pergi mencari masjid lain karena kondisinya tidak nyaman. Jadi jemaah yang biasa sholat ke situ mencari masjid yang lain untuk sholat berjemaah di sana karena kondisinya sudah tidak nyaman, crowded ya. Karena mereka ditegur baik-baik untuk berhenti sejenak. Nanti setelah sholat zuhur berjemaah bersama, baru mereka lanjutkan lagi sampai asar. Bahkan sampai subuh lagi boleh tuh. Zikiran asal, sholatnya berjemaah dengan cara yang rapi, tertib, dan tentram. Begitu. Tapi apa? Mereka gak mau. Pokoknya tidak usah sholat berjemaah, zikiran blast langsung. Jadi ada kewajiban yang lebih penting daripada sholat berjemaah, yaitu zikiran. Ya, begitu. Kalau menurut dari orang-orang sekolah ini. Ingat, ini klarifikasi dari pihak yayasan. Bukan katanya-katanya seperti diketik oleh netizen. Pihak-pihak tak bertanggung jawab. Ya, begitu. Pada Jumat pagi, kegiatan zikir di masjid berlanjut. Artinya, ini adalah hari kedua mereka tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Dan berkegiatan lain dengan menduduki masjid. Menduduki masjid.
Pada hari Jumat ketika menjelang waktu asar, Rosadi bendahara BKM masjid mencoba bernegosiasi agar sholat asar bisa dilakukan dengan format yang tertib sebagaimana aturan BKM. Agar semua jemaah dari mana saja bisa sholat dengan nyaman seperti biasa. Seperti biasa, ini yayasan yang mengklarifikasi ya. Siapa yayasan? Yaitu pemilik yayasan. Karena yang dituduh adalah para jemaahnya. Diduga itu ditempati oleh orang-orang Wahabi. Mana mungkin Wahabi sholat ke masjid? Enggak ada orang Wahabi pergi ke masjid. Cuma mereka saja yang pergi ke masjid. Zikiran, tembus dari subuh ke subuh, ya. Ditegur untuk sholat jemaah gak mau. Pada saat itu, Pak Rosadi juga mencoba untuk mendokumentasi keadaan di dalam masjid untuk melaporkan kepada ketua BKM. Tetapi ketika saya hendak mendokumentasikan, saya seketika diteriaki oleh kepala sekolah, beberapa guru dan siswa-siswa dengan teriakan usir Wahabi. Usir Wahabi. Karena apa? Cuma baru sehari itu Wahabi pergi ke masjid. Sebelumnya nggak ada Wahabi ke masjid. Pak Rosadi dikerumuni dan diusir keluar dari masjid. Oh ya Allah. Ya Allah. Dijelaskan penasihat hukum ini, Pak Rosadi tidak melakukan perlawanan. Ya, Pak Rosadi tidak melakukan perlawanan dan memilih mundur untuk menghindari cekcok berlanjut. Tetapi ternyata momen itu dijadikan peluang untuk memperbesar masalah, di mana pihak sekolah turut memanggil aparat kepolisian setempat. Siapa yang provokasi? Ya, menurut klarifikasi dari yayasan ini, siapa yang provokasi di sini? Pak Rosadi kah yang dituding Wahabi atau mereka yang tidak mau ditegur untuk salat berjemaah secara saf yang rapi dan tentram? Coba kalian yang di kepalanya ini ada otak, ya, di kepala kalian tuh ada otak. Mampu gak berpikir siapa yang provokatif? Ya, kalau otaknya gak bisa mikir, buang isi otaknya dan mikir pakai dengkul. Saya tidak punya banyak komentar. Kalian yang akal sehatnya aktif, pola pikirnya masih sehat, pasti bisa menyerap apa yang tadi diklarifikasi oleh pihak yayasan. Begitu.